Kita sekarang menuruni jalanan, namanya jalan ini Corblok ya. Corblok di daerah Pedukuhan Teganing 3. Desanya Hargotirto, kecamatannya Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta ya. Nah, jadi kita ini berada di Pegunungan Menoreh namanya. Jadi Pegunungan Menoreh ini cukup luas pegunungannya. Nah, salah satunya kita berada di salah satu lerengnya ya, lerengnya. Sebenarnya masih ada daerah yang lebih tinggi dari sini. Nah, di Pegunungan Menoreh ini salah satunya berbatasan dengan Jawa Tengah ya. Nah, jadi di Kulon Progo ini adalah kabupaten yang paling barat ya, dari Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Purworejo. Di Kulon Progo ini juga ada bandara baru ya, YIA namanya, Yogyakarta International Airport ya, yang cukup besar. Dulu kan kalau kita berangkat naik pesawat biasanya di Bandara Adi Sucipto ya, di daerah Sleman sana ya. Nah, tapi beberapa tahun terakhir ini karena sudah dipindahkan ya ke YIA ya, jadi cukup dekat dengan Menoreh ini. Jadi saya kalau pulang kampung ya ke sini ya relatif lebih cepat, sekitar ya 45 menit lah sudah sampai di Pegunungan Menoreh karena cukup dekat. Beda kalau dulu, kalau masih di Adi Sucipto ya biasanya cukup jauh ya, cukup jauh, mungkin sekitar 30-60 kilo lah ya, enggak sampai ya, 40-an kilo lah ya, melewati Yogyakarta dulu ya. Nah, di daerah sini ini sekarang musim hujan karena di bulan Oktober ya. Jadi sangat jelas perbedaan antara musim kemarau dan musim penghujan. Jadi kalau hujan memang sangat kelihatan, beda dengan di Kalimantan yang relatif tidak terlalu banyak perbedaan antar musim. Makanya salah satu kelebihan di Pulau Jawa ini, kalau misalnya seperti kayu ya, kayak jati, itu empulurnya atau lingkaran tahunnya sangat jelas, sehingga coraknya makin kelihatan ya. Jadi kalau dia berada di bulan atau di musim penghujan, biasanya lingkaran tahunnya lebih lebar dan warnanya lebih cerah. Sedangkan kalau berada di musim kemarau, itu lebih kecil ya, lebih sempit, lebih tipis, lingkaran tahunnya lebih kecil dan lebih gelap ya. Karena memang mungkin ya adaptasi pohon untuk bertahan hidup ya. Jadi pada saat di musim hujan seperti sekarang ini, banyak makanan yang dia gunakan untuk memperbesar pertumbuhan dan perkembangan pohon. Sedangkan untuk musim kemarau mungkin dia lebih kepada pertahanan hidup ya. Mungkin seperti itu. Nah, kami ini berada di salah satu pemukiman di Teganing 3 ini. Tadi barusan sholat Jumat, dan cukup lumayan orang-orangnya. Dan ini pencaharian masyarakat di sini memang dominan menderes ya. Nah, menderes itu maksudnya mengambil kelapa, kemudian kelapanya itu dimasak dan diolah menjadi gula merah. Nah, ada yang gula merah dalam bentuk bongkahan, ada juga yang diolah menjadi gula semut namanya. Jadi gula semut itu adalah gula merah yang dibuat atau digiling ya, seperti pasir, makanya disebut sebagai gula semut. Harganya juga cukup berbeda ya, harganya cukup. Saya kurang tahu berapa kisaran harganya. Biasanya antara mungkin 14.000 sampai 20.000 lah ya, tapi nggak tahu sudah berapa tahun saya. Nah, mereka itu ini pohon-pohon seperti ini tetap dipanjat. Nah, ini pohon-pohon ini. Nah, ini kalau yang ada buahnya berarti dia tidak deres ya. Tapi kalau yang besar-besar tinggi-tinggi itu berarti dia deres karena tidak ada buah. Selain mereka
berusaha nderes juga mereka ada ini peternakan kambing PE, peternakan etawa. Dan hampir semua rumah pasti ada kambing etawanya ya. Hampir semua rumah 2, 3, 4, 5, tidak banyak karena mereka jual hanya peranakannya aja. Jadi anak-anaknya ya dijual, jadi tidak diambil susunya tapi anak yang dijual. Nah makanannya kalau kita perlihat itu adalah mahoni, ada juga kaliandra tapi mahoni. Makanya kalau kita lihat di sini, nah ini ada pohon mahoni ini, pohon mahoninya ini relatif tinggi-tinggi ya, ya, lurus-lurus ya, ini nah ini tinggi ya, ini kan tinggi ya, lurus-lurus dan sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena memang mereka pangkas terus. Nah akibatnya pohonnya semakin tinggi, jadi tidak melebar. Beda kalau misalnya dia tidak dipangkas, maka boleh jadi dia ke samping ya. Jadi makanannya ke samping sehingga tidak tinggi. Kalau berada di Kalimantan kan, kalau kita kan di Kalimantan misalnya, kalau ternak kambing kan biasanya dikasih ini ya, dikasih rumput. Kalau di sini rumput nggak ada, sedikit rumputnya. Nah bagaimana cara rumput? Nah ini kelerengannya lumayan. Ini kelerengannya mungkin hampir 45 derajat ya, sangat tinggi. Memang harus hati-hati di sini ya. Nah, rumahnya juga di bawah gunung, bukit-bukit seperti ini. Nah kalau kita lihat di sini masyarakat juga menanam pohon-pohon hutan ya. Ini ada cengkeh, ini ada mahoni, ini ada kelapa, macam-macam. Dan biasanya mereka menanam, nanti kalau perlu uang biasanya dijual itu. Jadi kalau mahoni itu dijual, saya tuh kurang tahu harganya berapa ya. Tapi mereka kalau perlu uang biasanya menjual pohon-pohon hutan yang layak tebang. Nanti biasanya mereka mengundang pemotong, penebang ya. Kalau bahasanya tuh chainsaw-man lah ya. Kemudian nanti semua diatur oleh pembelinya. Jadi dia ibaratnya tinggal dikasih uang lah, misalnya 1 juta atau 2 juta lah ya. Nah macam-macam ada. Termasuk seperti nangka, itu juga nangka itu menjadi kayu yang termasuk idola di sini. Ya, beda di Kalimantan, ya. Kalimantan itu kan andalan meranti, bangkirai, bahkan sebagian oknum itu ulin ya. Jadi itu. Nah, mereka juga menanam kaliandra. Kaliandra ini bukannya tumbuh alami, tidak, ini ditanam ya. Tanam. Kenapa? Karena memang ini digunakan untuk makanan kambing. Jadi bagi masyarakat yang tidak punya kambing, terkadang dia punya kaliandra dan kaliandra dijual, ya dibeli sama pemilik dan katanya memang lebih bagus ya. Tapi ya seperti itulah ya. Jadi sinilah kalau kita perhatikan banyak pohon usia besar ya. Ya ada juga durian nih. Saya tidak tahu kapan bisa musim ya. Jadi kalau kita lihat ini hutannya itu ya, hutannya itu hampir semua ditanam sebenarnya ya. Jadi bukan dibiarkan tumbuh sendiri, tidak, tapi relatif ditanam. Itu ada cengkeh ya, perhatikan ya, rata-rata cengkeh, mahoni. Ya, ini ada apa nih? Ini mahoni ya, mahoni ya. Iya, Pak. Jadi seperti itu.